Oke guys, welcome back to BTS Business Talk Series. Sekarang aku udah bersama dengan satu entrepreneur muda, namanya Dawid, yaitu owner dari Chicken Rivers. Authentic taste start from here. Oke, welcome Dawid. Udah datang ke studio BTS, terima kasih banyak dan udah mau berbagi juga sama anak-anak muda yang ada di Bali tentunya, karena anak-anak muda di Bali itu butuh banget tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi lebih banyak lagi, terutama buat anak-anak SMA, SMK yang lulus nih bingung gitu kan, kita mau kuliah, kerja atau mau lanjut bisnis gitu kan, sedangkan kamu anak muda yang masih fresh banget dan kamu udah punya bisnis sekarang, dan itu tentunya sangat-sangat menginspirasi bagi anak muda yang lainnya gitu kan. Nah, aku pengen kamu cerita sedikit nih awal kenapa kamu bisa bangun Chicken Rivers dan apa sih Chicken Rivers itu? Oke. Silakan. Perkenalan dulu nih, perkenalan. Boleh, silakan. Ya, perkenalkan, sebelumnya nama saya Dawid. Itu nama panggilan aja sih. Oke. Sebenarnya nama aslimu tuh siapa sih? Kok bisa dipanggil Dawid gitu? Nama aslinya Yuda Widiantara. Oke. Sis Yuda Wid. Oke. Oke. Lanjut. Jadi back to topic, Chicken Rivers tuh berawal dari Desember 2020. Oke. Jadi kan karena pengen punya bisnis yang notabene kan pandemi nih. Kedai kopi itu udah merajalela. Awalnya kan emang basically di kedai kopi dan F&B yang lainnya, tapi kayaknya di masa pandemi ini orang nggak bakal berhenti untuk makan kan. Yes. Ya, jadi aku putusin buat buka restaurant itu. Jadi jadilah Chicken Rivers. Nah, dan kenapa namanya Chicken Rivers? Nah, karena chicken itu kan orang notabene makan dari dulu ayam. Jadi lebih gampang diterima. Karena itulah aku mau buat bisnis ini make it simple tapi ada value-nya di sana, itu kan chicken, and kata keduanya rivers. Rivers itu mean kan balik. Ya, jadi aku harap dari sana ketika orang makan ayam dan rasain semua dari yang aku create, jadi bakal balik terus gitu sih makanya Chicken Rivers. Keren ya, berarti ini tuh udah memasuki dalam bisnis konsep, which is itu keren banget karena semudah kamu bisa mikirin bisnis konsep yang sebegitunya gitu kan, yang nggak dipikirin sama orang-orang, itu udah keren banget. Well, apa yang kamu bilang tadi benar, kedai kopi bisnis di Bali itu udah kayak jamur, kayak cepet banget tumbuhnya, bahkan kayak di setiap sudut jalan itu pasti ada tuh yang namanya bisnis kopi, bisnis minuman. Dan menurut aku juga ide kamu buat ya manusia itu nggak bakal berhenti makan walaupun pandemi gitu kan, itu yes it is gitu kan. Kayak oke, berarti Chicken Rivers ini muncul karena kamu pengen aja atau emang udah dari Desember tuh mikirin oh ini kebutuhan nih, atau cuman kayak keinginan kamu aja buat buka bisnis ini? Karena sebelumnya kan kebetulan juga aku ada coffee shop pas itu. Jadi kayak kan nggak bisa nih kalau misalnya kita bisnis kan punya satu penghasilan aja tuh nggak bisa kan. Jadi aku pengen move something gitu kan yang nggak jauh-jauh beda tapi bisa masuk juga gitu kan. Karena kan pasarnya dari kopi sama restaurant itu kan otomatis beda. Iya, betul. Orang nyari kopi otomatis nongkrong ketemu teman, dan which is itu kan malam. Jadi untuk siang itu susah. Jadi aku cari restaurant itu biar bisa siangnya itu juga ada revenue juga gitu. Bisa nggak kamu ngejelasin ke aku nih kan? Kopi itu kan bikin orang itu jadi nggak ngantuk, ya kan? Tapi kenapa banyak orang minum kopi itu pada malam hari, nggak pagi hari? Maksudnya tuh orang nongkrong tuh minum kopi malam hari, bukannya malah nggak bisa tidur ya? Atau cuman aku aja yang ngerasa kayak gitu, atau menurut kamu nih sebagai orang yang punya di bisnis itu gimana? Karena menurutku tergantung. Kalau orang yang produktif, which is kan nyari pagi tuh buat fit, jadi minum kopinya pagi. Untuk nyari yang begadang, otomatis dia minum kopi malam-malam menuju dini hari kayak gitu. Oke. Atau cuman aku aja kalau sore minum kopi sampai jam 2 jam 3 nggak bisa tidur malahan. Iya sih. Iya kan, ya sih. Itu fenomenanya, dan itu kayak itu jadi pertanyaan buat aku, kenapa sih orang tuh suka minum kopi malam-malam, padahal kopi itu kan bikin orang nggak susah tidur gitu kan, maksudnya kayak nambah power gitu kan. Tapi ada loh yang ngopi malah ngantuk, ada. Oh ya? Serius? Oh ya? Malah dia. Oh ya? Biasa aja sebenarnya ngopi, siapa bilang ngantuk? Siapa bilang nggak ngantuk? Malah ngantuk gitu ya. Iya. Ya sih, kadang banyak teman-teman juga yang bilang kayak gitu. Waktu aku tanya kayak
kamu emang kalau ngopi malam-malam tuh nggak ngantuk gitu kan? Nggak ngantuk, jadinya begadang gitu kan? Enggak kok, biasa aja, malah bisa kok tidur gitu. Coba deh kalian yang mungkin kalau kebiasaan ngopi malam terus tetap biasa aja kayak hari biasanya tuh, komen di bawah apakah itu beneran ada atau cuman aku aja ngerasa kalau ngopi tuh malah susah tidur gitu kan. Tapi kayaknya mindset aja sih. Oh ya. Oke, aku jarang banget minum kopi. Jarang banget. Well, balik lagi ke Chicken Rivers nih kan. Nah, selama kamu membangun Chicken Rivers ini dari Desember, apa sih kesulitan yang biasanya kamu rasakan gitu? Kesulitannya sih karena aku startnya benar-benar ya langsung dive gitu aja. Jadi sih lebih ke belajarnya tuh. Jadi banyak itu loh pelajaran yang harus aku gali terus sendiri gitu. Itu saja kesulitannya. Kalau masalah kesulitan di lapangan kan ya pasti harus terima. Kita bisnis kan nggak mungkin jalan gitu lancar-lancar aja, pasti kayak langsung true aja sih semua masalahnya gitu. Oke. Apa sih salah satu masalahnya yang bikin kamu tuh kayak yang pernah nggak kamu berpikir kayak aduh aku pengen kerja aja deh, nggak usah deh aku lanjut bisnis, berat banget gila gitu. Yang masalah yang kayak gitu tuh, yang biasanya keputusasaan itu, yang biar lebih banyak anak muda yang tahu gitu loh, kalau bangun bisnis tuh nggak semudah yang kamu bayangin. Ini loh masalahnya yang bakal kamu hadapin, tapi gimana caranya biar kamu bisa menghadapi masalah tersebut gitu. Kalau jangan ngomong spesifik deh. Kadang kalau kita mau mulai bisnis tuh sebenarnya kesulitannya diri sendiri. Kalau menurutku sih lebih ke memperkaya dulu sih mental pribadi. Contoh, kalau misalkan kita ke depannya ada masalah, itu pasti bisa dihadapin kalau kita sendirinya sudah benar. Kayak itu sih menurutku. Contoh, misalkan kita menghadapi masalah yang kayak aku nih jualan produk, seperti aku nih jualan produknya tuh kadang kan kita belum hafal. Contoh nasi kapan basinya atau ayamnya kapan gini, harus gimana, sama resepnya harus stay gitu. Nah, jadi di sana masalahnya kalau kita misalkan mental kita bagus, oke, ini yang salah. Tapi kalau kita mental kita kok gini ya, jadi kayak lama-lama putus asa dan gitu kan jadinya jadi susah sih kayak gitu. Menurutku sih kesulitannya dari diri sendiri dulu gitu. Oke. Berarti kesimpulan yang bilang sama David tadi, dalam membangun bisnis Chicken Rivers ini, menurut David yang jadi tantangan itu adalah diri sendiri, karena dari mental, dari mindset itu emang harus dikuatin banget dulu sebelum membuka bisnis. Kalau mental dan mindset kita udah benar, udah kuat dan udah siap buat membuka bisnis, itu bakalan lebih bagus gitu kan ke depannya. Karena siapapun nih pebisnis, entrepreneur yang ada di dunia ini pasti nggak mungkin langsung sukses gitu kan. Ada proses di dalamnya yang orang lain nggak tahu, yang orang lain mikir oh kamu udah sukses nih sekarang pasti uangnya banyak gitu kan. Banyak orang yang nggak tahu proses di dalam ini tuh ada mental yang harus dibangun, ada mindset, itu yang terpenting dalam berbisnis. Karena banyak orang kok punya uang di dunia ini, tapi kalau dikasih sekarang uang 10 juta atau 20 juta bisa nggak buka bisnis? Mentalnya dulu nih, mindsetnya dulu nih dibenerin, terutama buat anak muda. Kalau belum siap mental atau belum siap mindset buat buka bisnis, hold on, coba benerin dulu lah, dipikirin dulu. Kita harus cari tahu dulu. Yes, karena harus realistis. Maksudnya, ya aku misalnya punya uang 20 juta, tapi kalau aku sadar nih, aku nggak tahu bisa nggak ya buka bisnis gitu kan? Apa ya bisnis yang harus aku buka gitu kan? Punya nggak aku mental atau mindset pebisnis? Kalau aku nggak punya itu, nggak mungkin dong aku mau mempertaruhkan uang 20 juta aku untuk buka bisnis gitu kan? Kadang banyak juga anak muda yang ya udah buka aja nih, ada uang segini, trial dan errornya tuh ketika langsung bisnis gitu kan, langsung melakukan bisnis itu. Padahal menurutku sangat bisa sekali kalau kita belajar dulu gitu kan, sama apa yang kamu bilang tadi. Kamu kuatin dulu nih mindset kamu kuatin dulu mental kamu, baru kamu buka bisnis gitu kan. Nggak buka bisnis dulu baru sambil nguatin mental dan nguatin mindset gitu kan. Mungkin bisa, tapi ya tergantung orangnya sekarang ya, kuat atau enggaknya gitu kan. Karena ini menarik nih. Kalau filosofiku pribadi tuh kayak gini. Kalau kita bisa kontrol diri kita sendiri, pasti kita bisa kontrol semuanya. Oke, itu menarik. Kalau bisa kontrol diri sendiri, bisa kontrol yang ada di luar diri kita, emang benar. Nah, makanya
kalau menurutku daripada kita buang-buang duit sambil kita melatih mental kita yang belum tentu juga bakalan benar, lebih baik latih mental dulu, latih mindset dulu, baru buka bisnis. Jadi ya nggak banyak hal yang disacrifice, yang dikorbankan gitu kan. Tapi keren sih, bisa nyampe ke Chicken Rivers ini aja udah sampai boxnya yang udah di packagingnya udah cantik kayak gini tuh udah keren banget sih. Oke. Nah, ketika kamu misalnya ngerasa dalam situasi yang stuck gitu, gimana sih caranya kamu mengatasi hal tersebut? Kalau aku pribadi sih lebih ke belief sama diri sendiri sama yang di atas. Karena kalau menurutku the top of everything tuh kan Tuhan ya. Nah sebenarnya kan Tuhan, ya ini sih agak tricky sih ya. Kalau aku lebih percaya ketika aku bisa saying something sama Tuhan, cerita apa masalah hari ini tuh kayak sebenarnya kita ngomong sama diri sendiri. Jadi kalau kita believe sama yang di atas tuh kita believe juga sama diri sendiri. Itu sih yang nguatin aku. Apapun masalahnya, ya balik lagi, kita bisnis pasti ada masalah dan bukan itu masalahnya. Diri kita sendiri siap atau enggak, kayak gitu sih. Keren banget nih, Wit. Nah, simple things nih, Wit. Dalam sudut pandang kamu, how to create the business? First step untuk create the business. Kalau aku ya, sebenarnya kalau aku pribadi sih lebih ke personality dulu ya. Sebelum ke kita pilih-pilih aja. Sebelum ke produk, aku sih lebih ke personality kayak kita tuh kalau menurutku dasarnya harus berani dulu. Modal tuh belakangan lah. Berani dulu, niat, tekad. Karena kalau kita udah berani, artinya kita belajar dulu. Tapi kalau nggak ada keberanian tuh sama dengan bohong. Nah itu pertama. Kalau ada tekad sama niat, nah di saat ada niat kita tuh pasti bakal love what you do. Itu yang terpenting bisnis. Kalau kita nggak menyukai apa yang kita buat tuh kadang itu udah jadinya ngeluh. Tapi kalau kita love, pasti kita cari apa sih kesalahannya, harus apa. And then kalau misalkan di produk, kita masuk ke produk, itu menurut sih kayak lebih ke itu udah balik lagi love what you do-nya, apa yang kamu suka. Jadi apa yang sih yang bakal bisa di-create nih, yang kamu benar-benar kuasai, itu sih kalau menurutku. Nah, kalau aku kan di bidangnya F&B, jadi benar-benar aku kuasai banget. Kebetulan karena aku kan 4 tahun di F&B, jadi udah hafal banget gitu sih. Berarti yang dibilang tadi sama David, yang pertama itu berani untuk belajar suatu hal gitu kan. Dalam artian berani untuk belajar skill yang baru, karena membuka bisnis nggak cuman butuh skill. Misalnya nih kamu punya Chicken Rivers, kan nggak skill masak doang yang kamu butuhkan dalam membuat Chicken Rivers ini. Nah, skill apa sih Wit yang kamu butuhkan dalam membangun Chicken Rivers ini? Nah, kalau menurutku sih balik lagi, bisnis itu nggak sekedar produk. Contoh, kita perlu juga namanya yang selain produk, menurutku sekarang marketing sih. Traffic number one gitu kan. Karena kan sekarang semua serba digital. Dan jauh daripada kita produk dan marketing, kita juga perlu bisa handle SDM. Kayak tim kita itu penting sih kalau seorang pebisnis, apalagi kita UMKM kan, kita ya CEO lah, Chief Everything Officer gitu kan, kita ngambil semua kan kayak gitu. Jadi kita harus perkaya dulu. Misalkan ya di perusahaan besar ada namanya HRD lah, marketing, finance dan segala. Nah kita harus bisa ngelihat dulu kita nih kuatnya di mana. Contoh, kalau ngambil pribadi, aku kuatnya di marketing, SDM, sama itulah CEO. CEO kan kita tahu nih bawa bisnis kemana. Nah, jadi yang menurutku kurang di sana aku cari tim. Contoh di finance aku kurang, aku cari di finance. Nah, di marketing itu kan perlu namanya konten dan lain-lain. Di sana aku kurang, di sana aku nyari orang. Kayak gitu sih. Jadi memperkecil budgeting untuk nyari orang, dan kita lebih bisa hold on tim gitu loh. Jadi sambil belajar juga kan, karena kalau terlalu banyak tim juga kita kan belum tentu bisa di luar batas kemampuan kita gitu sih. Karena aku kan startnya dive-in langsung, jadi belajar gitu. Bener banget tadi yang dibilang sama David. Artinya dalam membangun sebuah bisnis yang masih kecil ya, anggapannya nih UMKM gitu lah. Yang terpenting itu bisa mengenali dulu skill kita itu jagonya di mana gitu, dalam structure di perusahaan tersebut. Misalnya yang tadi David bilang marketing gitu, David. Kalau misalnya di marketing David udah jago, terus jadi CEO juga, misalnya tahu arahan dari bisnis ini mau dibawa kemana gitu kan. Jadi kita bisa tahu juga mana nih sisi-sisi yang lagi bolong gitu kan, dan bisa cari orang yang bisa memenuhi tempat yang kosong itu, sehingga lebih meminimalisir budget yang keluar juga. Karena yang namanya bisnis kan kita gambling ya. Iya benar. Kalau misalnya kita ngeluarin budget yang sangat tinggi dan hire banyak orang, belum tentu sukses juga.
belum tentu sukses juga. Tapi kalau misalnya kita udah tahu apa hal-hal yang bisa kita maksimalkan, bisa kita efisiensi dengan cara mengenali bisnis kita dan mengenali diri sendiri, itu pasti lebih bagus. Karena gini juga, di samping itu kita harus mengenal kemampuan kita tuh. Sekarang misalkan oke, kita mau buat bisnis kan bisa apa aja nih. Kalau kita merasa diri kita masih mampu untuk hal yang kecil, nggak apa-apa, go on aja dulu sambil belajar. Contoh, oke, kita punya uang segini, ya kita jualan teh poci, ya kita bisa belajar dulu kok dari teh poci itu apa dengan cara kita buat minumannya, cara kerjanya, beli powdernya di mana, itulah. Oh mungkin ntar punya budget lebih, artinya kita udah siap untuk membangun bisnis yang lebih besar. Ya. Lanjut lagi ke step selanjutnya, kita belajar marketingnya, kita belajar ngajak orang kerja kayak gitu, pelan-pelan sampai kita benar-benar siap untuk setiap divisi itu ada. Karena nggak dipungkiri juga kita bisnis nggak bisa sendiri, harus ada tim. Semakin besar tim harus semakin produktif juga, karena kan uang yang dialirkan di sana kan banyak, jadi harus banyak juga profitnya, ya begitu. Dan itu juga harus sesuai kemampuan sih, harus diukur lah gitu. Iya betul. Berarti bisnis itu harus step by step lah, nggak mesti yang harus besar dulu. Kita bisa belajar dari hal-hal yang kecil sehingga bisa menjadi besar gitu kan. Nah Wit, aku dengar nih kan, kamu dulu di pariwisata kan Wit ya. Nah apa sih yang membuat kamu memutuskan untuk aku mau buka bisnis aja nih Wit gitu? Karena sekarang kan kita tahu pandemi nih, banyak anak muda yang mungkin dia di pariwisata awalnya sekarang bingung gitu kan, mau kerja apa dong, pariwisata lagi mati, dan kita nggak bisa menunggu pemerintah, nggak bisa menuntut pemerintah untuk buka gitu kan, karena ini masalah kesehatan dan ini pandemi gitu kan, siapa yang berani ngelawan gitu kan. Nah kalau dari sudut pandang dirimu sendiri, apalagi kamu membuka bisnis Chicken Rivers ini kan pas pandemi nih, pas yang orang-orang pada bangkrut, pada tutup, nah kamu bangun nih bisnis gitu kan. Apa yang membuat kamu untuk gue bangun bisnis ini nih gitu? Kalau aku pribadi lebih percaya sama destiny sih. Oke, destiny. Karena gimana ya, aku sama sekali nggak pernah berpikir untuk create bisnis atau apa. Tapi kebetulan juga sih emang bapakku kan gini pembisnis. Jadi nggak dipungkiri, nggak dipungkiri sih mungkin. Tapi aku nggak sama sekali tertarik awalnya dengan bisnis. Tapi kayak destiny aja sih awalnya buka coffee shop tuh karena sama teman kan juga iseng-iseng. Itu sih menurutku yang benar-benar pure bisnis. Dan sebelumnya juga aku pernah jualan gitu kan. Jadi nggak pernah terpikirkan sih. Dan kenapa aku putusin buat di sana, karena menurutku kayak di sini deh. Itu sih by feeling sih. Kayaknya di sini jalannya di sini sih. Tapi karena pariwisata juga nggak bisa dipaksakan kan gitu. Jadi ya aku go on ke bisnis. Karena juga ada basicnya sih juga. Gitu. Sebelum kamu memutuskan untuk jadi pebisnis, kan kamu mau mulai bisnis nih kan kayak yang tadi kamu bilang kayaknya cocok nih. Nah nggak semua anak muda kan punya destiny yang sama kayak kamu nih kan. Sebelum itu tuh apa sih yang kamu, sebelum itu rencanamu apa? Dan after kamu dapetin pewise dari ide gitu kan, wise dari ide, dapetin feeling gitu kan, yang memang membuat kamu memutuskan untuk ya udah aku mau buka bisnis nih sekarang. Itu tuh apa sih sebenarnya planning sebelum itu? Planning gitu? sebelumnya. Planning sebelum itu Kalau tuh. nggak ada pandemi nih, apa yang mau kamu lakukan? Oh aku kan emang kuliah pariwisata. Aku mau pesiar. And then back home, karena itu kan pesiar masih kapal tuh. Back home aku pengen nyari magang di Amerika. Karena di sana kan aku networking. Nah, basic kan seni, musik. Nah, di sana pengen punya temen, pengen tahu record label di sana kayak gimana. Komplain uang, and then fokus di musik gitu sih awalnya. Pandemi. Semua buyar. Hari esok itu seperti gelap. Begitulah. Tapi emang gini sih, awal-awal pandemi itu benar-benar kayak wah parah, pokoknya nggak tahu mau ngapain, kayak benar-benar ngegame tanpa ada habisnya. Tapi ada cuannya juga sih ngegame. Ya itu sih. Tapi kalau aku pribadi ya balik lagi, bukan sih kayak puisi atau gimana itu ya, bukan ya. Karena gini loh, kalau menurutku pribadi ya, aku prinsip hidup sini ya, kita tuh dikasih rel nih sama Tuhan nih ke depan, saya lurus. Nah kadang kita kan berbelok nih, karena kita nggak tahu nih, mungkin bisa belok dulu baru balik lagi ke rel kita atau gimana. Nah kadang Tuhan tuh ngasih sinyal. Nah, aku tuh orangnya suka baca hidup. Kayak gimana ya? Sesuatu yang dikasih ini pasti ada hikmahnya. Contoh kayak gitu dah. Misal nih, aku kan bisnis ini benar-benar kayak
aku diajakin ke temanku punya mesin tapi dia nggak punya knowledge untuk itu. Nah, dan aku ada, karena dia ada mesin kan otomatis dia nggak ada keluarin materi untuk ininya. Jadi kan aku lebih di manajemen sama di maninya tuh untuk startnya. Nah, gini menurutku, kita mau mulai atau enggak tuh sekarang. Nah, itu kan ibaratnya tadi itu udah puisinya kan. Nah, sekarang kita mau ambil atau enggak itu. Nah, itu back lagi by feeling. Kalau kita feelingnya bagus dan kayak balik aku bilang berani dan kayak di sini jalannya, itu sih keyakinan dalam diri dan itu udah balik lagi feeling. Itu putusin aku buat ambil. Mungkin kita bisa nggak ngambil, ya balik lagi hasilnya juga beda nanti. Nah, itu sih kalau menurutku feeling. Karena aku kenal teman ini tuh benar-benar teman-teman yang randomly banget. Kenapa dia bisa ngajak bisnis? Pasti ada maksud nih Tuhan gitu loh. Nah, aku kayak gitu sih, lebih kayak gitu sih orangnya. Jadi kayak dikasih jalan ya ambil kayak gitu. Berarti anak muda selalu ingat dengan Tuhan, karena dengan kita ingat sama Tuhan itu lebih banyak masuk ke dalam diri dan lebih gampang diarahkan juga gitu kan oleh semesta ini mungkin. Dan itu harus sesuai juga sama keyakinan tadi yang dibilang sama David. Kalau kita yakin sama diri kita sendiri, Tuhan juga yakin bakal ngasih kita sesuatu gitu kan. Oke, nah kamu umurnya berapa sekarang, Wid? 20. Nah, satu pertanyaan terakhir, tapi sebelum aku tanya, aku pengen cobain dulu nih, Wid. Ini rasa apa? Ya itu Gerbera. Boleh aku cobain nggak? Oke. Kalau yang itu? Saus baru dari kami. Oke. Ini Rostovet. Ini kebetulan best seller, the best of the best. Oke. Ini di mana sih? Apa namanya? Restorannya. Susah banget nyebutin apa sih? Outlet. Boleh aku cobain ya? Oke. Kan lumayan nih kalau aku ngundang orang yang punya outlet kayak gini terus bisa kenyang terus aku makan. Ayo Wid, kamu juga cobain dong makananmu sendiri. Terus terang sebenarnya aku nggak pernah makan boxnya langsung. Oh serius? Iya. Oke. Ini kebetulan sih ini best seller ya Rostovet. Enak banget. Berapa nih harganya, Wid? Begini. Kalau itu per boxnya kita 19.800. Murah dong. Iya. Cocok buat makan dulu ya. Oke, let's try. Iya. Terus makan baru kita ngomong. Nih kalau kalian mau lihat isinya, di sini tuh ada ayam, chicken pop gitu nggak sih, Wid? Iya. Nah, chicken pop, terus ada telur. Ini telurnya kayaknya ada sesuatunya. Enak. Something different. Terus nasinya ini kayaknya nggak biasa juga nih nasinya. Nasinya ini terbuat dari apa nih, Wid? Kayaknya nasinya terbuat dari nasi, cuman ada campurannya gitu. Ini kebetulan signature butter rice sama ini kafir lime bicop gitu. Walaupun aku juga kasih tahu resepnya pun belum tentu bisa dibuat karena itu dah. Karena kan kita nggak semua sama gitu kan ingredientsnya gitu. Betul banget. Bisnis itu sama nih kayak contohnya nih sama kayak di pasar seni gitu kan. Jualannya tuh sama. Di kiri jualan baju, di kanan jualan baju, di kanannya lagi jualan baju. Tapi kenapa mereka masih tetap buka? Karena keyakinan dari setiap orang punya rezeki masing-masing gitu kan. Nah kalau di bisnis mau ada 1000 yang buka rice box ini, setiap rice box juga punya autentiknya sendiri, punya ciri khasnya sendiri. Dan buat kalian anak-anak muda nggak usah takut mau buka bisnis misalnya. Takut nih mau buka bisnis coffee shop gitu kan udah banyak banget ada. Nah yang terpenting itu adalah cari diferensiasinya. Apa sih yang bedain bisnis kamu sama bisnis yang lainnya sehingga orang itu harus belanja di tempat kamu gitu. Ini menarik nih. Yes. Misalkan nih kalau kita buat bisnis nih, sebenarnya nggak perlu terlalu diribetin kan kayak karena kita bisnis kan kayak apa nih yang bisa buat nih, kita harus buat apa nih biar orang kesini. Sebenarnya pertanyakan aja ke diri sendiri. Kalau kamu buka bisnis, rancang bisnisnya, sekarang kamu tanya dirimu sendiri. Kalau aku kesini aku dapat apa? Yes. Kayak itu aja sekarang. Apa yang bisa aku dapat dari sini? Ya kayak gitu sih. Karena kalau kita nggak dapat apa-apa, karena aku sering kayak gitu kan. Yuk ke ngopi tempat sini. Apa aku cari di sana? Iya betul. Kayak gitu sih. Karena kan terlalu banyak. Betul. Gitu. Terlalu banyak ada tempat yang sama gitu kan. Oke. Nah sambil makan nih, Wid, pertanyaan terakhir dari aku. Apa yang pengen kamu capai sebelum umur 25 tahun? Capai. Sambil makan ya. Enak guys. Ini bisa di GoFood nggak sih? Ada GoFood, GrabFood, bisa ke outlet juga. Langsung diketik aja Chicken Rivers buat kalian yang ada di Denpasar. Langsung mampir ke outletnya.
Peres ya mbak ya. Antara mau cobain promo atau emang lapar. Oh ya, back ke pertanyaannya, apa yang disampaikan 25 tahun. Karena kebetulan juga aku kan orangnya terplanning gitu ya. Kayak ini visioner gitu. Jadi kayak udah dirancang sih goalsnya, kayak tahun depan sih rencananya emang pengen ya first outlet, yang kedua tuh harus ada lah. Harus pasti ada gitu. Ya sebelum 25 tuh harus punya 3 outlet yang bener-bener untuk take away. Dan pengen punya 1 sih outlet yang besar untuk bisa dine in yang benar-benar kayak restoran bilang lah gitu. Gitu. And then 4. 3 outlet drive thru. Ya, dan 1 outlet dine in. Kayak gitu. And then aku juga kan nggak cuma jalanin ini doang. Ya itu sih setelah aku settle di sini lanjut besarin yang lain. And then ya menurutku waktu 5 tahun itu nggak lama, which is itu sebentar membuat aku. Contoh gini, kalau aku pengen punya uang 1 M di umur 25 tahun, which is aku harus bagi dong per bulan, aku harus punya berapa duit untuk punya 1 M ya. Nah aku kayak gitu orangnya, jadi kayak itu dah, misalkan aku pengen beli ini, beli itu, aku harus prepare dari sekarang. Berapa duit aku harus ada hari ini untuk get it itu di waktu berapa tahun gitu kemudian. Kayak gitu sih. Dan juga apa ya, harus dipikirin juga apa, getting married juga nggak boleh tua-tua. Mau aku tanya, umur 25 tuh udah cukup tua menurut aku gitu. Jadi kita harus pikirin nikah itu nggak murah bro. 25. Oke, berarti kesimpulannya yang dibilang sama David, kalau kamu punya mimpi di umur sebelum 25, ada baiknya kamu Cang itu dibagi-bagi nih, misalnya setiap bulannya atau setiap tahunnya kamu bagi, ada target di situ kan, misalnya 25 kamu targetnya apa gitu kan. Harus dicang dari sekarang gitu, dari umur termuda, dari kamu lihat video ini gitu kan, harus udah dicang nih mimpinya biar lebih gampang buat dapetinnya. Karena kalau kita udah bagi nih, jadi nggak beban gitu kan. Misalnya target kita punya kayak yang tadi David bilang 1 M umur 24 gitu kan. Nah nggak mungkin kan kita tuh cuman nunggu sampai umur 24 nggak ngelakuin apa-apa dapat 1 M kan, nggak mungkin. Jadi ada baiknya kita bagi tuh, misalnya setiap tahun atau setiap harinya kamu harus punya berapa biar nanti 24 tahun udah punya 1 M. Nah, tapi menarik juga. Karena kan kita punya planning nih. Belum 100% tercapai kan. Betul. Jadi kalau saranku, ini sih mindset pribadi ya. Ini balik lagi ke mimpi. Kita jangan boleh takut bermimpi. Betul. Contoh nih, sekarang apapun yang teman-teman lakuin semua di rumah, jangan berpikir semua tuh nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Semua itu mungkin. Ya kamu pengen beliin ibumu berlian, jangan takut, say it berlian. Itu, I will bring to my mom berlian itu, kayak gitu kan misalkan. Jadi kalau menurutku ya, kita mimpi nggak boleh 100%. Menurutku kita harus mimpi itu 1000%. Nah karena mimpi itu kita nggak selamanya sesuai dengan jalannya, jadi kalau nggak dapat 1000%, ya at least kita dapat 500%, which is masih lebih dari 100%. Sama kayak sebenarnya kita udah diajarin dari dulu nih. Ini katanya Pak Soekarno nih, asik, Bapak Pembangun Bangsa. Dia pernah bilang, mimpilah setinggi-tinggi mungkin sampai kita mungkin jatuh di antara bintang-bintang gitu. Gitu. Keren banget. Itu sih. Oke, bener banget apa tadi yang dibilang sama David. Well David, thank you so much udah berbagi banyak hal sama teman-teman di luar sana. Dari David, mimpi aja dulu tapi nggak boleh rebahan. Mimpi aja dulu tapi nggak boleh rebahan. Harus berjuang, harus jadi anak muda yang pemberani dan berani ngambil resiko tentunya biar bisa sukses gitu kan. Dan dapetin apapun mimpi yang kalian inginkan. Nah buat kalian yang mungkin pengen berbagi nih sama anak muda lainnya yang ada di Bali, terutama untuk bisa bersama-sama bangkit di pandemi ini sambil menunggu pariwisata buka kan, dan itu hanya bonus untuk kita kalau misalnya kita udah settle ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ketika nanti pariwisata udah buka. Semoga Stungkara semakin cepet recovery-nya di Bali. Amin Stungkara. Jangan lupa pakai masker. Aku Mita. See you on the next BTS Business Talk Series. Bye bye.